Ini bos, mau diapakan nih anak sojagoan? Buang di laut aja bos. Ide yang bagus, ide yang bagus. Sekarang tahu, ada pelajarannya kalau lu melawan gue. Sekali lagi lu melawan gue, lu gue matiin dan gue buang lu ke laut. Ngerti gak lu? Lu semua, lihat nih bajingan baik-baik. Kalau lu pada nggak mau senasib sama ini bajing, jangan berani-berani lawan gua. Sekarang lu semua tahu siapa gue. Gue adalah Dipa. Tambah minumannya. Gue lagi senang. Kalau Paman Bos tahu kelakuan Bos kayak gini, Paman Bos bisa pingsan. Nggak usah pingsan. Sekali ayam dia cuma mati. Biar gue dapat warisannya, men. Dia itu dari Jakarta. Kalau nggak salah, dari Cilincing. Yuk. Nah, di sini dia tinggal di mana? Dia keponakan Pak Bima. Juragan perahu kampung sini. Pak Bima kan lagi sakit dan nggak bisa jalan lagi. Makanya Diva didatangkan dari Jakarta untuk membantu urusan usaha Pak Bima itu. Tuh anak emang suka bikin ulah. Dia suka cari masalah sama orang-orang susah. Wah, nggak nyangka ya. Padahal kan Pak Bima orangnya baik. Dia selalu membantu orang yang sedang kesusahan. Iya ya, semenjak usahanya ditangani sama Dipa, semua jadi berubah. Harga sewa kapal pun jadi mahal. Ya udah, kita laporin aja dia. Mau cari mati lo. Dipa selalu ngancam. Kalau lo lapor, lo pasti celaka. Bapak, Dewi ke pasar dulu ya, Pak. Dewi mau masak sop buntut kesukaan Bapak. Oh, iya. Tapi kamu sudah baca basmalah? Hampir Dewi lupa. Nah, Bi, kamu harus selalu ingat membaca basmalah. Apalagi keluar rumah. Karena setiap langkah yang kita jalani dengan membaca basmalah, percayalah, setan tidak akan mengiringi langkah kakimu. Ya? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bos setorannya. Berapa orang nih? Itu untuk 3 orang, bos. Hah? Siapa tuh cewek? Cantik banget. Udah, bos. Deketin aja. Hah? Pasti dia mau, bos. Di desa ini kan yang parlente dan keren cuma bos. Udah. Alah, bisa aja sih lu ngomong. Nih. Gua cuci mulut lu. Mau kemana, Nek? Kenalin, saya Dipa. Oh, jadi ini Dipa. Cowok berandal yang suka bikin onar. Ya Allah, semoga dia nggak macam-macam sama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungilah aku ya Allah. Hindarkan aku dari urusan dengan orang ini. Hei, kau bengong? Kamu kenal saya kan? Enggak, saya nggak kenal sama kamu. Nama kamu siapa? Kamu dianterin nggak? Ya? Enggak usah, makasih. Bos, kejar bos, kejar. Dewi? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dari mana, Wi? Dari pasar mau pulang. Oh, yaudah, yuk, kita antarin yuk. Oke. Dirimu ada dalam setiap langkah manusia.
Janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba, selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Mampir dulu yuk, Kak. Makasih, Wi. Kakak masih ada kerjaan. Perahu kakak ada yang rusak. Ya udah kalau begitu. Makasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wi. Wi, ada yang ingin kakak bicarain sama kamu. Ngomong apa, Kak? Soal kita. Soal kita. Iya, kakak kan serius sama kamu. Kalau kita sering berdua begini, kakak takut terhadap fitnah dan gunjingan orang, Wi. Iya, Kak. Bapak juga udah pernah nanya. Bapak nggak mau hubungan kita ini menimbulkan fitnah. Makanya kakak punya niat pengen cepat-cepat diresmikan hubungan kita. Dan kalau itu kamu udah siap. Ya, terserah Kakak aja. Kapan, Kak? Secepatnya kakak akan ngelamar kamu, Wi. Sat! Gue mau kejar, dia malah diboncengin cowok kayak gitu. Ya udah bos, datangin aja rumahnya. Emang lo tahu rumahnya? Nama aja belum kesebut. Kalau bos mau, itu soal gampang bos. Iya, Bos. Nanti saya yang selidiki, Bos. Ya udah. Cepet lu selidikin ya. Oke, Bos. Stop! Udah lu turun sini. Ada apa, Bos? Katanya lu mau selidikin. Ya udah, cepet lu turun. Lu ke tempat tadi, tanya orang-orang di sana. Ya? Iya deh, Bos. Iya. Aduh. Lihat yang itu, Mbak. Itu buat siapa sih bos? Siapa lagi kalau bukan Dewi? Dewi kan namanya? Betul, Bos. Dewi anaknya Ustadz Jailani. Ustadz Pajaran. Oh. Dewi pasti jatuh ke pelukan gue. Iya kan? Betul bos. Perempuan mana sih yang kayak hijau matanya lihat perasaan kayak gitu? Men, bukan hanya Mas doang. Lihat gue dong. Dibanding cowoknya, dia mah nggak ada apa-apanya sama gue. Ya kan? Itu kan Dipa. Ngapain dia kesini? Mudah-mudahan Bapak nggak ngizinin dia masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah.
Ada keperluan apa kamu kemari? Nama saya Dipa, Pak Ustadz. Oh, Dipa. Saya sudah kenal nama kamu. Kamu keponakannya Pak Bima kan? Betul, Pak Ustadz. Jadi kamu kemari mau ketemu dengan saya? Begini, Pak Ustadz. Dewinya ada? Oh, jadi kamu kemari ingin ketemu dengan Dewi? Maaf, nak. Lebih baik kamu pulang saja. Karena Dewi tidak mau berteman dengan orang yang suka berbuat maksiat dan sebelum orang itu bertobat. Apa maksudmu, Pak Ustadz? Hah? Saya bukan sembarang orang. Justru saya tahu siapa kamu. Nama kamu sudah terkenal. Pak Tua, lu jangan menolak perintah gua. Kalau sampai lu nggak hormat sama gua, lu gua mampusin. Jangan mengancam dan takabur, anak muda. Tidak ada kekuatan yang bisa mencelakai orang selain dari izin Allah. Ngomong kosong. Tunggu balasan gue lu ya. Astaghfirullahalazim. Pak Dipa, solarnya mana Pak Dipa? Lu tahu diri dong. Setoran aja kurang, minta solar lagi. Bangsat lo. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis sholat duha ya. Iya, Paman. Sayang kalau punya luang waktu nggak dipakai buat sholat. Bagus, bagus. Tadi malam sempat ketemu Pak Markum soal perahu yang disewa dia tuh. Gimana? Sudah, Paman. Tadi malam. Tapi ada sedikit masalah. Masalah apa? Begini, Paman. Hasil tangkapannya nggak cukup. Nggak cukup untuk membayar sewa perahu Paman. Makan aja nggak cukup. Apa betul begitu? Iya, Paman. Tindakanmu gimana? Ya, saya nggak tega, Paman. Saya memberikan dia kelonggaran. Tapi itu nggak apa-apa kan? Ya habis gimana kalau hasilnya pas-pasan, biarin aja. Tapi ingat, jangan kamu tagih dengan kekerasan. Jangan. Oh, enggak, Paman. Saya malah kasihan sama mereka, Paman. Nggak tega. Ya, itulah sebabnya saya sering kali pulang nggak bawa setoran sama sekali. Ya. Ya udah. Yuk, Paman mau berjemur dulu. Cukup, Pak. Cukup. Sudah? Mari kita mulai berdoa, Wi. Ingat, dengan membaca basmalah sebelum makan, insya Allah setan tidak bisa mengambil barokah makanan kita. Ayo kita mulai, Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna ala qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Wi, Dewi, Ada apa, Pak? kok kepala bapak pusing, Wi? Mungkin darah tinggi Bapak kambuh. Dewi ke apotek dulu ya, Pak, beli obat. Enggak usah, Wi, enggak usah. Besok pagi saja. Jangan, Pak. Nanti tambah parah. Dewi pergi dulu ya, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu, belum tidur? Belum, Nak.
Akhirnya kamu jadi juga melamar Dewi. Alhamdulillah, Bu. Uang ini hanya cukup untuk biaya nikah. Paling tidak kan kita tidak terlalu memberatkan beban orang tuanya Dewi. Tapi rezeki itu kan datangnya dari Allah. Kamu jangan takut nggak bisa menghidupi keluargamu nanti. Ibu benar. Saya harus segera ke rumahnya Dewi, Bu. Karena saya harus secepatnya ngomong sama orang tuanya Dewi, Pak Ustadz. Pergilah, nak. Ya. Duh, apoteker ngantri lama sekali. Kasihan bapak, pasti udah nggak tahan dengan sakitnya. Bilang sama bapak lu, si tua itu. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginan gue. Karena gue Dipa. Dan gue yang berkuasa. Kamu salah. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Jangan tak kabur kamu, Dipa. Jangan tak kabur, Dipa. Ternyata lu sama goblok kayak bapak lu. Dengar baik-baik. Siapa yang akan menolong lu? Hah? Kalau gue memperkosa lu, siapa yang akan menolong? Jangan! Mana, ha? Semakin kamu mudah, semakin bertambah nafsu gue. Ada apa, Bos? Lu pada bego. Bukannya ngawasin, malah pada mabok. Goblok lu pada. Tuh, si Dewi cabut. Ayo kejar! Bos, gue yakin bos, si Dewi itu pasti masih di sekitar sini bos. Ya udah, cepat cari. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Berikanlah hamba ini keajaiban. Baunya busuk sekali. Ini pasti air bekas ikan. Aku harus melumuri tubuhku dengan kotoran ini. Dipa akan merasa jijik dan mengusirku. Ya Allah, hamba melakukan ini karena rasa takut hamba kepadamu ya Allah. Maka gantilah untuk hamba yang lebih baik.
sampah busuk ya. Ini mau ikan busuk, goblok. Gila tuh, Cek. Mau busuk banget. Cabut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Saya antar ke dokter ya, Pak? Nggak usah, Narafi. Terima kasih. Biar Bapak nunggu Dewi saja. Dia lagi beli obat ke apotek. Kok lama banget ya, Pak? Perasaan saya jadi nggak enak, Pak. Iya, perasaan Bapak juga nggak enak. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya, Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan begitu. Kalau gitu saya susul aja deh, Pak. Iya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, kamu di mana? Kak, Dewi? Dewi? Kamu kenapa? ceritanya panjang, Kak. Ya udah, yuk kita antarin yuk. Keterlaluan sekali orang itu. Wi, masalah ini harus kita bilang sama ayahmu. Jangan, Kak. Bapak lagi sakit. Aku nggak mau Bapak kepikiran dan makin parah sakitnya. Tapi ini kan udah terlaluan, Wi. Mereka harus kita laporkan. Tapi kalau Bapak diberitahu, Bapak pasti mendatangi Dipa. Dan pasti Bapak akan disakiti mereka. Sebaiknya kejadian ini kalian laporkan saja sama kepala desa. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Ibu benar, Wi. Biar nanti saya akan tegur dia. Kalau perlu saya tindak tegas. Hanya masalahnya, sebagai perempuan, sebaiknya kamu jangan keluar malam-malam sendirian. Bisa-bisa nanti kamu dianggap sebagai PSK. Maaf, Pak. Saya kesini karena saya merasa dilecehkan. Bukan minta nasihat Bapak. Ya, kamu tenang saja. Nanti akan saya selidiki tentang kasus ini. Ya gila ya. Masa cantik-cantik bau busuk? Tapi bos, masa bos mau nyerah gitu aja? Semalam kan dia cuma trik doang. Besok kalau dia wangi, bersih, bos pasti tergiur lagi. Iya sih. Gue masih penasaran sama tuh cewek. Selamat siang, Pak. Bisa saya bicara dengan Bapak? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ada apa, Wi? Dari pagi kamu kelihatan murung. Kamu sakit. Enggak kok, Pak. Terus malam kamu mampir ke mana? Kok lama sekali ke apoteknya? Apoteknya ngantri, Pak. Oh, Bapak curiga, Kak. Tapi aku nggak bisa cerita tentang peristiwa semalam. Aku takut Bapak nggak terima dan akan mendatangi Pak Bima. Ya sudah, Lawi. Kalau memang ini yang terbaik. Toh, masalah ini sudah kita laporkan kepala desa. Mudah-mudahan masalah ini cepat diselesaikan sama dia. Kamu lihat, sepertinya kita percuma melaporkan ini kepada dia. Sampai kapan keadilan bisa ditegakkan? Ini nggak boleh dibiarkan. Kalau nggak ada yang berani melawan, desa ini akan rusak. Keadilan yang beneran jadi, nggak ada yang membela.
Konyok, mau ngapain lo kesini ya? Saya mau ketemu Pak Bima. Ada urusan apa? Hah? Kalian kan yang semalam melakukan pelecehan dan mengganggu Ustadz penjaga ini. Gini aja. Kalau lu masih pengen hidup, sebaiknya lu pulang dan jangan melaporkan kejadian ini. Udah bos, gua bunuh aja dia bos. Tunggu, gue mau kasih dia pilihan. Lu mau hidup atau mati? Gue hitung sampai 3. 1, 2. Pergi lo! Seharusnya aku tadi nggak boleh takut. Seharusnya aku harus melapor semua ulah Dipa pada pamannya. Bos, gua bunuh aja dia bos. Jangan. Biarin aja kayak gitu. Gue ingetin. Kalau lu nggak mau jadi mayat, jangan banyak bacot. Ini nggak bisa dibiarin, Kak. Kita harus mencari cara untuk melawan Dipa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kenapa Raffi bapak belum begini, Dewi? Ini semua perbuatan Dipa, Pak. Iya Pak Ustadz. Ini gara-gara saya ingin melaporkan pada pamannya, Pak Bima. Karena dia udah keterlaluan Pak Ustadz. Dia ingin memperkosa Dewi Pak Ustadz. Dewi sengaja nggak bilang Bapak. Dewi nggak mau Bapak kena getahnya. Astagfirullahaladzim. Anak itu. Ini tidak akan Bapak biarkan. Bapak harus menemui Pak Bima. Pak, jangan, Pak, bahaya. Allah selalu bersama umatnya yang benar, anakku. Kalian jangan takut. Muka gila lo, hah? Pak Tua, mau ngapain lo kesini? Mau nyari siapa lo, hah? Saya mau bertemu dengan Pak Bima. Pak Bima sedang istirahat. Beliau tidak bisa diganggu gugat. Ini penting. Saya harus ketemu dengan dia sekarang juga. Soal anak Bapak ya? Makanya, saya kan sudah pernah bilang, tidak ada yang bisa menghalangi keinginan saya. Dan kemanapun anak-anak pergi, saya akan kejar dia. Dan satu saat, dia pasti jatuh ke tangan saya. Lepaskan apa dia? Pak Tua, gue mau mampus lo, hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipa! Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya harus berterus terang kepada Pak Bima. Tapi ini demi kepentingan kita semua. Dipa, keponakan Bapak ini telah membuat desa kita ini tidak tentram. Dia sering minum dan mabuk-mabukan dan suka menindas orang. Bahkan semalam dia hampir berbuat jahat kepada anak saya Dewi. Dipa, benar itu yang dikatakan Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kenapa Pak Ustadz tega memfitnah saya? Ini tidak fitnah. Saya mendengarnya dari mulut Raffi, teman dekat anak saya. Juga dari mulut Dewi sendiri. Begini Paman, Pak Ustadz. Ini semua salah paham. Saya akan luruskan. Jujur,
Saya memang menyukai Dewi, anak Bapak. Tapi karena Dewi takut sama Raffi, dia berusaha untuk menghindar saya. Dan juga Raffi mengancam dia bahwa dia akan membongkar rahasia mereka. Rahasia apa? Rahasia bahwa Dewi sudah pernah digauli Raffi. Raffi akan membongkar semuanya karena Dewi sudah tidak perawan lagi. Astagfirullahaladzim. Itu tidak mungkin. Mereka itu anak-anak yang baik. Anak yang soleh dan solehah. Pak Ustadz, maaf. Sebaiknya Bapak tanya kebenarannya pada mereka dulu. Setahu saya, keponakan saya ini orangnya bersih. Tidak seperti yang Pak Ustadz tuduhkan. Dia anaknya rajin, soleh. Baiklah, kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, benar yang kamu katakan itu? Betul, Paman. Dewi sendiri pernah menceritakan bahwa mereka berdua pernah bersetubuh. Harus ngedapetin dia. Udah bos, kalau memang bos mau menaklukkan Dewi dengan paksaan, kekerasan, karena hanya dengan cara itu bos bisa menikmati tubuh bohainya Dewi. Kekerasan? Maksud lu apaan? Gini bos. Apa ini? Apa-apaan ini? Lepaskan! Biar mampus lu, Pak Tua. Banyak tingkah lu, banyak pacot lu. Pak Tua, kau harus lihat anak kesayanganmu direnggut keganisannya oleh Dipa. Ayo. Astagfirullahaladzim. Lepaskan. Pak Tua, lihat ini. Anak lu satu-satunya. Gue yang perkosa. Sini. Udah. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu. Lindungilah kami dan jauhkanlah anakku dari malapetaka ini. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada ajan, weh. Ustaz Jelani ngapain ajan jam segini? Jam 12. Wah, ngaco nih Ustad. Mesti dikasih tahu dia. Dia pasti salah jam. Ayo, ke sana. Mampus lu. Cabut, Ben. Dewi? Kamu tidak apa-apa, Nak? Alhamdulillah. Sabar ya, ini semua ujian dari Allah. Kamu telah selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Rabb,
Kamu telah menunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Sabar nak. Saya betul-betul malu, menyesal atas peristiwa itu. Saya sudah serahkan kepada yang berwajib. Karena memang bersalah. Pak Jailani, saya mohon maaf sedalam-dalamnya, Pak. Saya betul-betul tidak mengetahui kelakuan keponakan saya di luaran. Di dalam rumah hari-hari, anak itu sangat santun, sopan, soleh. Ya Allah, ternyata di luar kayak binatang. Pak Bima harus bersabar. Semoga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah Raffi, peristiwa ini semoga menjadi yang terakhir kali di desa ini. Semoga setelah ini desa kita kembali tentram seperti dahulu. Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Dan hati Bapak juga akan menjadi senang kalau kalian berdua secepatnya melangsungkan pernikahan. Bagaimana Raffi? Kamu sudah siap? Insya Allah Pak Ustadz. Saya memang sudah lama merencanakan ingin menikahin putri Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau besok langsung saja kita adakan pernikahan itu? Niat baik itu tidak perlu ditunda-tunda, Raffi. Bagaimana kalau besok juga? Karena supaya Dewi tidak menjadi penarik laki-laki lain. Bagaimana, Wi? Dewi setuju, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya akan segera bilang ke ibu saya. Dia pasti senang sekali Pak Ustadz dengan berita ini. Dewi, jujur kakak senang dan bahagia sekali. Akhirnya kamu mau menikah dengan kakak. Jadi kembang desa seperti kamu pasti banyak godaannya. Tapi sekarang ada kakak yang jagain kamu. Insya Allah sampai akhir hayat nanti kamu adalah orang yang terakhir dalam hidup kakak. Nikahkan Raffi bin Ali dengan Dewi binti Jailani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dewi binti Jailani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.